Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami agar memahami firman-Mu dengan benar serta melakukannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan tema teladan Yesus dalam hal berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan secara mutlak kepada kehendak Bapa di sorga adalah prinsip yang menguasai seluruh kehidupan Tuhan Yesus selama menjalankan pelayanannya di bumi bersama dengan para murid. Tidak pernah Yesus menentang apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Oleh karena itu Tuhan Yesus menghendaki supaya kita sebagai umatnya, sebagai muridnya, senantiasa meneladani dan mau belajar dari cara hidup Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semasa berada di bumi, Yesus tidak pernah berhenti bekerja, melayani Bapa di sorga, dan melayani manusia. Salah satu teladan yang Ia tunjukkan kepada muridnya, bahkan kepada orang percaya, adalah dalam hal berdoa. Doa adalah kekuatan dan bagian yang sentral, bagian yang sangat terpenting dalam pelayanan Yesus. Itulah rahasia kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia senantiasa menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dan membangun persekutuan yang intim dengan Bapaknya. Kalau kita membaca dalam Markus pasal 1 ayat 35, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah pagi-pagi benar ketika kita bangun pagi, doa yang kita utamakan atau hal yang lain? Ngopi, minum teh, ngerokok bagi yang ngerokok, atau minum mabuk, atau ngobrol dan lupa berdoa, atau buru-buru berangkat kerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar yang diutamakan adalah membangun relasi dengan Bapa di surga. Bahkan juga disebutkan dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Ketika Yesus memilih atau memanggil murid-muridnya, Yesus berdoa. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan suatu kebetulan jika Yesus sering melibatkan dan memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk menyaksikan bagaimana Ia berdoa kepada Bapa di sorga. Kalau kita memperhatikan saat Ia di Getsemani, Dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Matius 26 ayat 36. Murid-muridnya dapat menyaksikan sendiri bahwa Yesus begitu intim dengan Bapaknya. Meskipun demikian, Yesus tidak pernah memaksa murid-muridnya untuk berdoa. Dia tetap berdoa sampai mereka sendiri tergerak hatinya dan meminta untuk diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana seharusnya berdoa. Lalu pada waktu yang tepat, Tuhan Yesus mulai mengajar kepada mereka tentang prinsip-prinsip dasar dalam berdoa. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13, Bapak Ibu Saudara bisa membacakan itu. Jika Tuhan Yesus saja sangat memperhatikan jam-jam doanya dan senantiasa menyediakan waktu khusus untuk membangun persekutuan yang intim dengan Bapa di sorga, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita juga demikian. Namun yang seringkali terjadi adalah kita berdoa hanya di saat-saat tertentu saja. Saat kita dalam keadaan sakit, saat kita dalam kekurangan ekonomi keluarga, saat kita dilanda oleh masalah,
kita berdoa sampai berlutut untuk meminta pertolongan Tuhan. Tapi dalam hal-hal yang baik, situasi yang berjalan dengan begitu indah, sulit sekali untuk kita berdoa. Yang menjadi prioritas dalam kehidupan orang percaya sesungguhnya adalah membangun relasi yang intim dengan Bapa di surga setiap kali bangun pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa doa bukan dilakukan hanya saat-saat tertentu saja, tetapi sesungguhnya doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah gaya hidup orang percaya. Keberhasilan seseorang di sepanjang hari ditentukan oleh relasi dengan Bapa di pagi hari melalui doa. Maka tetaplah bertekun di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami senantiasa membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat. Dan biarlah kami boleh menyadari bahwa di dalam doa kami mendapatkan kekuatan dari Allah untuk dapat menjalani kehidupan dan juga dapat melakukan segala aktivitas kami. Dan yang membuat kami berhasil dalam segala pekerjaan kami adalah Tuhan. Maka kiranya Tuhan menolong kami supaya kami terus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan relasi yang intim dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita, sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.